Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Kembali lagi bersama saya Siti Aminatus Zahra. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang administrasi jaringan komputer. Itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Administrasi jaringan komputer biasa disingkat menjadi AJK. Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama modul 1, install mikrotik dan konfigurasi IP via Winbox. Yang kedua modul 2, konfigurasi DHCP dan DNS server. Dan yang terakhir yaitu modul 3, konfigurasi routing dan firewall net. Kita bahas di modul pertama. Untuk sejarah Mikrotik, Mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor di pusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Trulli dan Ernest Riknes. Prinsip dasar mereka bukan membuat wireless ISP atau WISP, tetapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Yang kedua, router OS. Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Mikrotik dikenal dengan istilah label pada lisensinya. 3. Routerboard. Routerboard adalah router embed produk dari Mikrotik. Routerboard menggunakan OS router yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Kemudian, cara akses Mikrotik. Perangkat Mikrotik dapat diakses dengan menggunakan berbagai media, dan cara akses Mikrotiknya pun berbeda-beda. Ada 4 cara mengakses Mikrotik router, antara lain yang pertama via konsol atau command Mikrotik. Mikrotik bisa kita akses langsung via konsol atau shell maupun remote access menggunakan putih www.putih.nl. Yang kedua, via web browser. Mikrotik bisa juga diakses via web atau port 80 pada browser. Yang ketiga, via Winbox. Mikrotik bisa juga diakses atau remote menggunakan tool Winbox atau utility kecil di Windows yang sangat praktis dan cukup mudah digunakan. 4. Via Telnet. Kita dapat meremote Mikrotik menggunakan Telnet melalui program aplikasi Command Prompt atau CMD yang ada pada Windows yang fitur Telnetnya sudah diaktifkan. Oke, baik, kita langsung masuk ke praktek modul 1, yang dimana kita akan melaksanakan konfigurasi IP. Kita buka VirtualBox dan jalankan Mikrotik yang kita punya. Setelah kita jalankan, kita buka Winbox. Setelah Winbox masuk, kita cek di menu terminal apakah alamat yang kita punya sudah terhubung ke jaringan internet. Kita ping 88. Oke, di sini sudah masuk. Kita ping google.com. Di sini untuk jaringan internetnya sudah terhubung semua ya. Kemudian kita cek IP dari internetnya, masuk ke IP address. Nah, di sini sudah ada IP yang terhubung dengan jaringan kita, yaitu 192.168.1.12. Apakah benar? Kita cek di control panel. Masuk ke change adapter setting. Nah, kita mau WiFi, kita cek detailsnya. Di sini sudah terlihat bahwa IP yang terhubung ke jaringan adalah 192.168.1. Nah, kemudian
untuk melakukan konfigurasi IP di Ethernet 2. Di sini kan sudah ada Ethernet 1. Kita tambah di sini. Masukkan alamatnya. Kita masukin alamat 192.168. NIM saya 121.1/24. Networknya jangan lupa dimasukin 192.168.121.0. Kita pilih Ether 2. Nah, kita apply. Oke. Maka di sini sudah kita melakukan konfigurasi IP-nya. Untuk mengecek apakah IP yang tadi sudah terkonfigurasi, kita masuk ke IP, kemudian pilih routes. Nah, di sini sudah ada 192.168.121.0. Di route list, default gateway-nya sudah ada. Dan inilah cara praktek konfigurasi IP. Modul 2. Pertama, pengertian DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi netmask, default gateway, konfigurasi DNS dan NTP, server, serta masih banyak lagi custom option. Tergantung apakah DHCP klien bisa support. MikroTik dapat digunakan sebagai DHCP server maupun DHCP klien atau keduanya secara bersamaan. Yang kedua, DNS server, Domain Name Server, adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser dan email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat digunakan pada private network. Kemudian fungsi dari DNS sendiri yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Selanjutnya, kita bakal mempraktekkan konfigurasi DHCP server. Caranya, kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server. Di sini ada DHCP setup. Nah, kemudian kita tinggal isi. Kita akan mengatur DHCP server untuk Ethernet 2. Maka pilih Ether 2, kemudian next. Nah, ini DHCP address space-nya sudah otomatis terisi sesuai dengan konfigurasi IP yang sebelumnya. Kita next. Gateway-nya kita tinggal next. Nah, ini kita mau berapa banyak alamat yang dibutuhkan. Nah, kita hitung ini dari 1212 hingga kita isi 10 saja ya, yaitu 12. Kemudian kita next. Untuk DNS servernya sudah terisi. Kita next dan next. Oke, di sini DHCP setupnya sudah berhasil ditambahkan dan secara otomatis dia sudah ada di sini. Modul 3, routing. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. 2. Firewall NAT. NIT atau Network Address Translation atau penaksiran alamat jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. 2. Manfaat NIT, Network Address Translation.
1. Dengan NIT, jaringan internet atau lokal tidak akan terlihat oleh dunia luar maupun internet. IP lokal yang cukup banyak dapat dilewatkan ke internet hanya dengan melalui translasi ke satu IP publik atau global. 2. Menghemat alamat IP legal, dalam kurung ditetapkan oleh NIC atau service provider. 3. Mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan IP. 4. Meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet, tapi ada beberapa aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NIT. 5. Menghindarkan proses pengalamatan kembali atau redressing pada saat jaringan berubah. Selanjutnya kita bakal mempraktekkan yang ada di modul 3, yaitu konfigurasi firewall net. Pastinya kita masuk lagi ke VirtualBox, dan dimana di sini kita punya MikroTik dan klien. Gunanya untuk saling terhubung antar jaringannya. Di sini saya menggunakan klien. Setelah semuanya di-run, cara melakukan konfigurasi firewall NAT-nya yaitu pertama masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita masuk di tab NIT. Nah, kemudian sebelum itu kita cek dulu di kliennya, masuk ke command prompt, kita ping Google. Seharusnya sebelum dikonfigurasi hasilnya itu adalah request timeout. Kita ping google.com. Nah, ini biasanya lama, hasilnya RTO. Oke, di sini sudah jelas ya bahwa ini masih RTO, request timeout. Selanjutnya kita selesai. Kita melakukan konfigurasi firewallnya. Klik tanda plus di sini. Kemudian di advance kita masukkan general, di general maksudnya di chainnya kita masukkan srcNAT, dan di out interface-nya masukkan header 1 yang terhubung dengan kliennya. Kemudian kita beri aksi yaitu masquerade. Nah, ini untuk konfigurasi firewallnya. Setelah general dan actionnya kita masukkan, kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada kan, sudah tertambah. Kemudian kita coba cek apakah masih RTO atau sudah berhasil reply. Kita ping, oke, salah, belum diklik. Kita ping google.com. Nah, hasilnya sudah berhasil. Oke, di sini saya coba untuk menghapus konfigurasi firewall netnya. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Kita klik di sini, kemudian kita minuskan. Dan hasilnya adalah tidak mau terhubung, request timeout. Kita coba masukkan lagi, plus generalnya chainnya srcNAT, out interface-nya header 1, actionnya masquerade, apply, oke. Dan sudah terhubung. Oke, baik. Sekian untuk video pembelajaran yang saya buat mengenai administrasi jaringan komputer dari modul 1 hingga modul 3 yang berisi tentang materi, penjelasan materi, dan praktek-prakteknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.